Oke, ya selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan kembali, aku Bostang Palaguna. Di sini di semester ini bakal menjadi asisten bagi teman-teman ya, bakal memadu teman-teman menjalani perkuliahan EL 2006, Medan Elektromagnetik. Nah, di tutorial ini kebanyakan kita akan banyak membahas soal, nanti akan ada sedikit reviewnya juga sedikit ketika membahas soalnya. Tetapi kebanyakan memang langsung langsung ngebahas soal supaya nanti teman-teman kalau misalkan UTS ataupun UAS ada gambarannya gitu. Minggu lalu sama Pak Agung kan ya teman-teman lihat sendiri ya kayak gitulah kurang lebih gambarannya kalau Pak Agung. Memang beliau banyak bercerita, banyak trivianya, bahkan sampai kadang kita sebagai mahasiswa juga bingung ini materinya apa gitu, kurikulumnya apa. Nah, memang kalau pengalaman aku pribadi dengan Pak Agung, waktu itu aku diajar di kelas sinyal sistem ya, di semester 4 juga. Itu memang jadinya jatuhnya banyak belajar sendiri memang karena dari beliau ya seperti itulah cara mengajarnya banyak insightful memang tapi kalau misalkan kita targetnya itu mengejar kurikulum nampaknya harus banyak belajar sendiri. Nah, oke, Jumat kemarin atau Sabtu kemarin aku minta teman-teman ini ya menyediakan satu map plastik ya, satu map plastik. Kenapa? Karena aku terbayang di setiap tutorial kita nanti kalau misalkan sudah offline aku bakal ngasih handout teman-teman. Jadi aku bakal ngasih satu minggu satu handout yang bakal kita bahas gitu. Jadi di handout itu ada dua. Mungkin aku sambil share screen aja ya. Coba, coba. Mana? Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Setiap minggunya aku bakal ngasih ke teman-teman handout ya. Satu minggu satu. Jadi nggak langsung aku semua. Meskipun ini udah aku siapin kurang lebih ada 10 materi ya. Mungkin aja nanti akan bertambah tergantung kebutuhan. Tapi untuk sekarang aku sudah siapkan ini ada 10 ya, ada 10 handout yang kurang lebih mencakup 10 materi besar di Medan ini gitu. Nah, jadi kalau coba kita intip sedikit, di handout ini ada sedikit ya cuplikan rumus ya, review teori, dan juga ada soal-soalnya. Ini soalnya aku kumpulkan yang memang mencakup merepresentasikan soal-soal yang relevan di bab tersebut gitu. Misalkan ini di M1.2, ini ada 5 soal. Nah, tiap soal ini mencakup subbab yang berbeda lah gitu. Jadi tidak ada soal yang berulang gitu seharusnya. Nah, jadi di kelas kita bakal ngebahas ini dan teman-teman baiknya memang kan baiknya kalau tutorial itu teman-teman sambil mencatat juga. Nah, tapi karena aku juga sendiri tulisannya kadang kurang bagus, jadi kalau misalkan teman-teman mengacu kepada papan tulis terus, nanti teman-teman juga bingung gitu mau catat apa, karena aku pun tulisannya juga kurang bagus gitu. Jadi teman-teman nanti ketika aku di depan kelas misalkan tutorial sambil menjelaskan, nanti teman-teman juga sambil mencatat, menjawab di handout-nya gitu. Beberapa modul ada yang aku kumpulkan soalnya cukup banyak nih, misalkan kayak ini ya. Aku yakin jumlah soal sebanyak ini mungkin tidak akan sempat terbahas semua di kelas. Karena kan kita tutorial itu dialokasikannya 1 jam ya setiap minggunya. Misalkan di modul ketiga nanti nih, aku yakin tebakan aku mungkin cuma dapat 2 sampai dengan 4 soal lah. Nah, sisanya 5, 6, 7 itu teman-teman silahkan kerjakan bareng-bareng gitu. Kerjakan bareng-bareng atau mungkin kita diskusi bareng aku di grup lain juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ada nih handout yang banyak soal kayak gini, mungkin yang terbahas di kelas cuma 2 atau 3 atau 4. Sisanya kita bahas secara asinkron aja. Tapi lagi-lagi ini soalnya aku kumpulkan yang apa ya supaya lengkap lah. Jadi supaya semakin besar kemungkinannya ketika nanti UTS ataupun UAS, oh sudah pernah kebahas nih kurang lebih kayak gini gitu nanti UTS atau UASnya gitu. Sumber soal yang aku ambil buat handout ini bisa dilihat beberapa soal itu berbahasa Indonesia.
yang artinya aku ambil dari UTS atau UAS tahun-tahun lawas. Teman-teman bisa akses ya di arsip HME, di situ ada bundel, ada arsip senior-senior kita juga yang udah lawas tahun 2019, 2018, 15 dan seterusnya, atau di arsip yang punya aku ya, yang bit.ly/bostangps. Sorry. Sorry, di sini ya. bit.ly/bostangps. Nah, bostangps 4. Nah, di sini ada folder Medan. Ini ada soal UTS dan UAS tahun aku. Kebetulan waktu itu boleh dibawa pulang soalnya. Jadi aku scan setelah saya ujian. Dan ada juga, ya kalau waktu itu aku dosennya bukan Pak Agung, tapi Pak Suwarno. Nggak tahu deh, beliau masih ngajar nggak ya semester sekarang tuh? Dulu aku cuma 2 kelas sih, karena kami agak sedikit. Nah, dulu dengan Pak Suwarno, tugasnya itu ada beberapa latihan soal dan beberapa ada ngebuat resume. Nah, jadi bisa juga nih teman-teman ngelihat ya catatan-catatan aku dulu nih, kayak misalkan tugas latihan, kalau mau ngelihat contoh soal dan pembahasan nih. Itu contoh soal, pembahasan, ada juga tugas yang berupa resume. Misalkan ini. Nah, jadi sebagai catatan, nampaknya udah lengkap ya di arsip HME ataupun di arsip yang dari aku. Nah, kembali lagi ke Handout. Jadi tadi soal-soal Handout itu diambil dari soal-soal tahun lalu, atau kalau yang bahasa Inggris, ini aku comot dari bukunya. Buku yang Haybox sama yang ini ya, sama Sadiku ya, satu lagi penulisnya. Oke. Nah, teman-teman apakah wajib mengerjakan ini semua? Apakah kan nanti teman-teman handout-nya bakal aku bagikan setiap minggunya. Tapi apakah akan aku periksa? Nampaknya tidak akan ya. Nampaknya handout ini tidak akan aku nilai gitu. Artinya satu persatu teman-teman nggak akan aku cek gitu handout-nya. Teman-teman ngerjain handout atau enggak. Tapi aku kembalikan kesadarannya ke teman-teman ya. Teman-teman kalau misalkan mau survive, ya ini aku sudah berusaha untuk memfasilitasi yang sebaik mungkin gitu. Ya tahu sendiri gitu kan, Pak Agung kalau mengajar seperti itu, jadi harus effort lebih lah kita untuk bisa survive di mata kuliah ini. Apalagi cukup cukup menjadi ini ya, cukup menjadi rumor lah bahwa Medan itu matkul yang sulit gitu. Oke, jadi intinya teman-teman tidak akan aku periksa apakah mengerjakan handout atau enggak, tetapi aku akan sebaik mungkin memfasilitasi teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan. Mungkin gitu pengantarnya. Ada yang mau ditanyakan seputar ini sistem tutorial kita dan juga handout? Tanya aja ada. Kak, mau nanya ini buat handoutnya tuh nanti soalnya tuh ada jawabannya gitu nggak ya, Kak? Maksudnya kayak di belakangnya, Kak, atau ada folder yang isinya jawabannya gitu, Kak? Oke. Nah, soal di handout, aku kepikirannya dibahasnya di kelas. Jadi jawabannya itu diperoleh di kelas. Tapi beberapa handout tadi yang ada soal banyak, itu tidak aku kasih jawabannya. Tapi aku buka ke teman-teman buat diskusi, namun boleh juga nanya ke aku di grup lain. Atau mungkin nanti kalau teman-teman misalkan butuh sesi tutorial tambahan dan aku ada waktu juga, mungkin bisa kita bahas sampai tuntas gitu soal-soalnya. Tapi untuk sekarang belum ada ya, solusinya belum ada. Jadi handout ini hanya berupa soal kosongan aja, belum ada solusinya. Di Oke, bukunya. Kak, makasih, Kak. Oke. Ada lagi pertanyaan seputar ini, teknis pelaksanaan? Oke, kalau nggak ada, kita bisa mulai ya sesi tutorialnya. Oke. Oke, kita mulai ya teman-teman. Jadi materi yang akan kita bahas pada tutorial siang ini sebenarnya merupakan materi minggu 1. Jadi kalau teman-teman cek di kurikulum ya, minggu 1 itu kan seputar vektor dan juga kalkulus vektor.
Nah, harusnya minggu ini itu kita udah masuk ke bagian ini, elektrostatik. Ya kan, harusnya minggu ini udah masuk ke sini, tapi nggak apa-apa. Aku pikir kita step by step aja. Jadi untuk hari ini kita akan targetkan untuk bahas vektor dulu, sedangkan nanti materi elektrostatik kita bisa lakukan di minggu depan ya. Oke. Ya, karena hari ini kita belajar tentang vektor, jadi memang tidak kebayang seperti matkul Medan. Jadi justru lebih kebayangnya kayak matkul matrek. Karena kan teman-teman semester lalu ya, semester 3 itu dapat matkul matematika rekayasa 1 kan. Di setengah semester terakhir setelah UTS, teman-teman belajar ini kan, kalkulus vektor kan. Integral garis, integral permukaan, teorema Stokes, dan sebagainya. Nah, hari ini kita basically kembali melihat itu. Itu sangat penting ya, kalkulus vektor. Teman-teman kalau misalkan di 2 bab ini udah mahir kalkulus vektor, sisanya itu hanya mengaplikasikan rumus saja gitu. Karena intinya kalau di matkul Medan ini kuncinya teman-teman mahir dalam kalkulus vektor, karena nanti sisanya nih kalau teman-teman lihat itu ya udah kalkulus vektor semua nih. Lihat nih misalkan Medan konservatif ada nabla cross, oh ini curl. Terus ada minus nabla v, oh ini berarti vektor gradien. Jadi sisanya semuanya itu kalkulus vektor gitu. Jadi memang fondasinya paling sangat penting di bab 1 ini ya. Karena kita bakal belajar gimana sih cara ngitung curl, cara ngitung ini nabla kuadrat, Laplacian, nabla cross, nabla dot, dan kawan-kawannya gitu. Oke. Ya, kalau review teorinya saya pikir ini kalau yang modul 1.1 ini materi SMA ya, tentang vektor, definisi vektor, dot product, proyeksi vektor, vektor satuan. Mungkin yang agak baru ini ya, tentang sistem koordinat. Kita kan biasa udah belajar sistem koordinat kartesian ya. Koordinat kartesian X, Y, Z. Nah, di sini ada 2 sistem koordinat baru, namanya koordinat silinder dan juga koordinat bola. Ya, ini udah saya kumpulkan di sini ya, ininya. Persamaan-persamaannya penting. Kuncinya bisa menyatakan X, Y, Z itu dalam masing-masing sistem koordinat ini apa, dan juga ini mentransformasikan gitu. Intinya itu sih. Oke. Oke, kita coba bahas soal ya, biar lebih terbayang juga. Nomor 1, kita diberikan 2 buah vektor. Vektor P sama vektor Q. Nah, ini notasi vektor yang dipakai di buku referensi kita ya. Tapi teman-teman kalau misalkan pakai notasi lain, misalkan notasi seperti di fisika dulu ya, IJK seperti ini juga boleh. Atau notasi vektor kolom, kayak teman-teman pelajari mungkin di SMA gitu juga boleh kayak gini. 2, -6, 5. Atau notasi vektor baris, kayak teman-teman pelajari di matriks 1 juga boleh. 2, -6, 5. Oke, ini 3 hal yang sama gitu. Hanya beda notasi. Kalau aku biasa sering pakai yang ini, atau untuk jawaban akhir yang ini gitu. Nah, nanti notasi ini paling aku preferensikan karena nanti ada trik untuk ngitung cross product yang cukup cepat gitu pakai notasi kolom ini. Kita bisa ngitung cross product tanpa nulis gitu secara mental. Oke. Dot product antara P dan Q. Dot product P dot Q. Standar ya. Ini elemen yang seletak itu dikalikan. P kan 2 -6 5. Q itu 0 3 1. Oh, berarti dot produknya 2 kali 0 tambah -6 kali 3 tambah 5 kali 1. Oke, 2 kali 0 tambah -6 kali 3 tambah 5 kali 1. Ini adalah -13. Standar ya. Nah, P cross Q. Kalau cross product kan ada macam-macam cara ngitungnya ya.
Nah, tapi aku mau nunjukin cara ngitung cross product secara mental. Kita tanpa nulis. Maksudnya ada sih yang ditulis, tapi kita nggak nulis banyak gitu. Pakai notasi kolom. 2, minus 6, 5. Cross 0, 3, 1. Nah, hasil dari cross product itu kan pasti berupa vektor juga. Dia pasti hasilnya juga sama, vektor, 3 elemen. Ya kan? Nah, yang atas, elemen pertama, cara dapetinnya, kita tutup, yang atas kita tutup kan? Kita tutup, kan sisa minus 6, 5, 3 sama 1. Oh, terus dikali silang. Minus 6 kali 1 dikurang 5 kali 3. Berarti minus 6 dikurang 15, minus 21. Nah, yang kedua, elemen kedua ya, yang ini. Sama, kita tutup elemen kedua. Nah, kita dari bawahnya. 5 kali 0 dikurang 2 kali 1. Oh, berarti minus 2. Yang ketiga, ditutup yang ketiga, terus disilang. Jadi dari bawah dia naik ke atas gitu. 2 kali 3 dikurang minus 6 kali 0. Oh, berarti 6. Gitu. Ada yang mau ditanyakan terkait ini cara ngitung cross product? Oh ya, tolong verifikasi juga ya, teman-teman pakai kalkulator atau pakai Wolfram atau apa, Simbolab, silakan diverifikasi ya. Jadi gitu, teknik cross product. Aku coba review lagi. Untuk dapetin elemen pertama, kita tutup, terus kali silang. 6 kali 1 dikurang 5 kali 3. Tuh. Elemen kedua, ini ditutup, ini kali silang, dikurang ini kali ini. Elemen ketiga, ini ditutup, 2 kali 3 dikurang minus 6 kali 0. Gitu ya. Oh ya, seingatku ujian Medan tuh nggak boleh pakai kalkulator ya, seingatku. Berdasarkan pengalamanku 2 tahun lalu. Jadi kalau misalkan ada cross product, cukup handy nih, kalau teman-teman bisa ngitung cepat kayak gini. Oke, yang ketiga ditanya berapa sudutnya. Ingat, dot product itu kan adalah P, Q, cos theta. Ya udah, berarti sudutnya itu adalah cos inverse. P dot Q per PQ. Nah, berarti cos inverse P dot Q tadi kita dapat minus 13 per panjang P. Nah, panjang P itu kan berarti akar tiap-tiap komponennya dikuadratkan ya. Tambah 5 kuadrat. 36 tambah 4, 40. Ini akar 65. Ya, ini akar 65 dikali akar 10. Nah, nanti bisa dihitung sendiri ya. Gitu. Aman untuk nomor 1? Aku asumsikan aman ya. Kalau misalkan nggak aman, silakan dipotong aja. Oke, kita lanjut dulu nomor 2. Oke, ada sebuah partikel nih berputar dengan kecepatan konstan, kecepatan sudut konstan ya, constant angular velocity. R adalah jarak dari titik 0 ke P, yang menyatakan posisi partikel. U adalah kecepatannya. Oke, kita dikasih pertamaannya ini. U sama dengan D kali W. Atau secara vektor, U adalah omega cross R. Nih, kita dikasih tahu. Oke, jika partikel ini berputar dengan kecepatan sudut sekian terhadap sumbu sekian, tentukanlah kecepatan partikel di titik ini. Oke, ini ada sebuah paragraf ya. Kalau soal kayak gini, aku sarankan teman-teman tulis dulu aja. Diketahui apa, kemudian ditanya apa. Nanti jawabnya apa. Gitu. Oke, diketahui sumbu paralel
sumbu putarnya itu AX minus 2AY tambah 2AZ. Paralel dengan itu. Nah, kalau teman-teman lihat di gambar ini, sumbu putar ini kan, ini omega nih ya. Sumbu putarnya itu kan mengarah ke atas ya. Arah ke atas ini. Mengarah ke atas ini. Berarti omega itu dia paralel dengan ini. Berarti dia adalah suatu kelipatan dari itu. 1 minus 2, 2. Nah, kemudian ada satu titik ya. R1 itu 2 minus 3, 1. Lalu dibilang pada titik tersebut omeganya sama dengan 3 radian per second. Oke. Lalu ada titik 2, R2, itu yang ditanya tadi, nanti. 134. Yang ditanya adalah berapa velocity-nya, berarti U2-nya berapa. Itu yang ditanya. Oke. Nah, dibilang di soal angular velocity-nya konstan. Oh, berarti nanti omega ini bakal sama dengan omega 1. Ya kan? Dan magnitude-nya juga sama. Magnitude-nya juga sama. Berarti magnitude omeganya kan K akar 2 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 1. Berarti K dikali akar 9 atau K kali 3. Sedangkan omega 1-nya itu adalah 3. Oh, berarti K adalah 1. Berarti ekspresi omeganya itu adalah 1 minus 2, 2. Oke. Nah, ditanya U2. Tadi kan dibilang U adalah omega cross R. Berarti U2 sama dengan omega cross R2. 1, 3, 4. Nah, ini kayak tadi nih. Elemen pertama, minus 2 kali 4 dikurang 2 kali 3. Berarti minus 8, minus 6, minus 14. Elemen kedua, 2 kali 1 dikurang 1 kali 4. Berarti minus 2. Elemen ketiga, 1 kali 3 dikurang 2 kali 1. Berarti 5. Gitu, teman-teman. Cukup jelas ya untuk nomor 2 ini? Ada yang mau ditanyakan? Oke, aku anggap belum ada dulu ya. Oh, udah nomor 3 ya. Oke. Nomor 3, kita dikasih 2 buah vektor A dan B. Tapi yang beda, vektor B ini dinyatakan dalam sistem koordinat silinder, oke? Karena B itu dinyatakan dalam rho, dalam V, dan juga dalam Z. Ini sistem koordinat silinder. Kita disuruh menghitung A tambah B di titik 0, 2, min 5. Oke. Kalau kita mau menjumlahkan, berarti kita harus samakan dulu sistem koordinatnya. Oke. Karena kita dikasihnya P ya. P ini kan titik X, Y, Z nih. Berarti kita lebih baik kita konversi B-nya ini, kita konversi jadi X, Y, Z. Nah, kita lebih baik seperti itu. Kita lihat lagi tadi di handout-nya. Ini ya, sistem koordinat silinder. Dari silinder ke kartesian, berarti kita bakal pakai yang ini. Nah, kita bakal pakai yang ini. Oke. Berarti kita mau cari B, X, Y, Z, yaitu ada BX, ada BY, ada BZ. Itu adalah ini, cos V, sin V, dan seterusnya. Nah, kita harus mencari dulu cos V itu apa, sin V itu apa, kan? Kalau kita lihat lagi di sini, kita punya ekspresi nih, X sama dengan rho cos V, Y sama dengan rho sin V. Oh, berarti kita punya, kalau kita bagi nih ya, Y per X itu kan sama dengan tan V. Ya kan? Oh, berarti dari sini kita punya cos V-nya itu
Tan itu kan sin per cos ya. Berarti X per ya akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Sin V-nya Y per akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Gitu. Nah, kita lihat lagi. Berarti di sini apa nih? Dari sini kita punya, sorry, B adalah itu. Cos V sin V. Oh, cos V dan sin V. Nah, cos V dan sin V ini kita kan akan mencari berapa di titik P ya. Di titik P-nya berapa? Berarti B di titik P atau B langsung aja. B 0,2 min 5 itu adalah cos V-nya berarti 0 per 2. Oke, sedangkan sin V-nya adalah 2 per 2. Oke, ini aman? Bisa dipahami kenapa? Kita lihat di sini ya. X-nya 0, X-nya 0, Y-nya 2. Oke. Nah, berarti ini 0, ini 1, ini min 1, 1, ini 0, 0, 0, 1, 0, 0. Nah, A, B rho, BV, BZ, min 5, 1, min 3. Oke. Kita hitung, min 1, min 5, min 3. Oke. Ya udah, kita udah tahu B di titik P itu, sedangkan A itu udah dikasih tahu, berarti A tambah B, ya udah. 2 tambah min 1, 1, 4 tambah min 5, dan 10 tambah min 3. Gitu. Oke, itu yang A. Kemudian yang B, sudut antara A dan B. Nah, kalau sudut, kita selalu ingat ya, kita manfaatkan dot produk. A dot B adalah AB cos theta. Berarti theta sama dengan cos inverse A dot B per AB. Nah, A dot B-nya berapa? A dot B berarti 2, 4, 10, kita dotkan dengan min 1, min 5, min 3. Min 2 tambah min 20, min 22 tambah min 30. Berarti minus 52 ya. Berarti cos inverse minus 52 dibagi panjang A. Akar 2 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 10 kuadrat. 100 tambah 16 tambah 4, berarti akar 120. Panjang B 153, berarti 10 tambah 25, berarti akar 35. 9, 10, 25. Oke, itu bisa dihitung ya pakai kalkulator. Kemudian yang C, scalar component of A along B at P. Berarti berapa panjang A ketika diproyeksikan ke B gitu kan? Berapa? Bayangin ini ada A, ini ada B. Kalau diproyeksikan berarti yang ini yang mau kita cari nih. Nah, nih A diproyeksikan ke B. Dia kan ada sudutnya theta ya. Oh, berarti A proyeksi B adalah A dikali cos theta. A-nya kita tahu tadi akar 120. Cos theta kita udah dapat tadi dari sini. Gitu. Atau ini minus 52 per akar 120 kali akar 35. Coret, berarti minus 52 per akar 35. Oke, kayak gitu. Ini 3 soal ya tentang vektor, tapi masih standar ya. Ini definisi vektor. Paling yang baru tadi terkait sistem koordinat. Oke. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Untuk yang ini? Kak, mau nanya tapi agak di luar topik nggak apa-apa, Kak? Silakan. Kalau ujian tuh Medan boleh bawa cheat sheet gitu nggak, Kak?
Apa nggak boleh? Nggak boleh. Nggak boleh bawa cheat sheet, namun dia biasanya dikasih ada sedikit rumus sih dikasih sama mereka. Nih, coba ya kita lihat ya. Aku lihat. Sorry, semester 4. TS misalkan ya. Nah, dia nggak dikasih cheat sheet, tetapi dia, kita nggak boleh bawa cheat sheet, tapi ini kita dikasih sedikit inilah ya, contekan gitu. Gradient, divergence, curl, Laplacian. Jadi untuk sistem koordinat gini-gini nggak perlu terlalu kita pikirin, tapi yang perlu kita hafal itu ya konsep-konsep ininya, medannya sendiri gitu. Oke Kak, makasih menjawab Kak. Oke. Oke, kita coba lanjut dulu ya ke modul 1.2. Belum ada ya? Bentar. Oke. Oke, tadi kita udah ngebahas tentang definisi vektor sama sistem koordinat. Kalau ini, wah udah fix, ini mah matriks satu ini. Ada gradien, ada divergen, ada curl, nah, ada flux, ada sirkulasi, ada volume. Ini udah aku rangkum semua ya di sini ya. Apa-apa aja yang bisa kita rujuk gitu. Teorema Stokes, teorema divergence. Oke. Ya, kita coba kerjakan soal ya, biar langsung terbayang. Oke. Nah, nomor 1 kita dikasih sebuah, ini namanya apa nih? V. Dia berupa skalar ya, bukan berupa vektor. Berarti dia medan skalar. Bisa di ini nggak ya? Copy. Bisa di paste. Sorry. Oh bisa. Mantap. Nah, kita dikasih V ini disuruh menghitung gradien V dan juga ini, Laplacian. Oke. Nabla V atau gradien V itu kan sebuah vektor ya, yang terdiri dari 3 elemen. Turunan pertama V terhadap X, turunan parsial ya. Ini teman-teman masih ingat kan ya tentang turunan parsial? Intinya kalau turunan parsial terhadap X, selain X itu kita anggap sebagai konstan. Oke. Kita anggap sebagai konstan. Atau notasi lainnya bisa juga gini. Notasi lainnya Vx gitu. Ini notasi matrek nih ya. Ada Vx, ada Vy, ada Vz. Teman-teman belum dapat ini ya, belum dapat matrek 2 ya. Nanti ada notasi kayak misalkan Vxx atau V double T. Ini itu notasi yang bakal teman-teman temui banget nanti ketika udah belajar ini persamaan diferensial parsial. Ini itu pada dasarnya nabla kuadrat V per nabla X kuadrat gitu ya. Kalau Vx, oh berarti ini nabla V per nabla X. Ini notasi aja ya, notasi. Oke, Vx, Vy, Vz. Berarti V kita turunkan terhadap X. Habis. Y kuadrat Z pangkat 3 terhadap Y. 2X, Y, Z pangkat 3. Terhadap Z, 3X, Y kuadrat, Z kuadrat. Oke. Kemudian Laplacian. Nah, kita turunkan 2 kali. Ini kita turunkan terhadap X. 0. Ini kita turunkan terhadap Y. 2X, Z pangkat 3. Ini kita turunkan terhadap Z, berarti 6X, Y kuadrat, Z. Oke. Nah, di titik P. Di titik P, berarti kita masukkan saja. X-nya kita ganti 1, Y-nya kita ganti 2, dan Z-nya kita ganti 3. Nah, ini bisa dihitung sendiri kayak ya. Ini kan berarti 2 kuadrat kali 3 pangkat 3, koma, dan seterusnya. Oke. Bisa dihitung ya, ini nanti. Ini 0, ini 2 kali 1 kali 3 pangkat 3, dan seterusnya. Oke.
Oke, kita lanjut dulu ke soal 2. Carilah divergensi dan curl dari ini. Nah, ini secara perhitungan bakal cukup rumit nih. Maksudnya cukup belibet. Ya cara ngitungnya sih seperti itu. Kita kalau udah tahu cara ngitungnya, dia trivial. Tapi dia memang panjang aja gitu. Pengerjaannya panjang. Karena kan kita dikasih B, ini dalam koordinat, apa ini? Silinder ya. Ada rho, ada V, ada Z, silinder. Kalau yang ini, ada R, ada V, sama ada theta nanti. Ini koordinat bola. Nah, kita disuruh mencari divergensi dan curl. Divergensi nabla dot, curl nabla cross. Nah, yang A. Kita coba lihat di sini. Ini dia. Tuh, ya dia panjang banget ya rumusnya. Tapi kalau udah tahu cara ngitungnya ya udah, ini mah soal kayak gini trivial gitu. Apalagi kalau misalkan kayak gini-gini kan tadi teman-teman udah lihat ya di soal UTS tuh dikasih kan di cheat sheet-nya. Nah, tapi mungkin aku coba tunjukin aja satu ya sebagai sampel gimana cara ngitungnya. Sampel. Misalkan yang A nih ya. Kita B dikasih B itu kan rho cos V, rho kuadrat sin V sama minus 4Z. Nah, ini itu berarti B rho, ini itu BV, ini BZ ya. Urutannya gitu, biar konsisten. Udah, kita masukin aja ke rumusnya nih. Berarti nabla dot B. Kita ikutin ya di sini ya. Nabla dot B berarti seperro nabla turunan parsial rho B rho tambah seperro turunan parsial BV tambah turunan parsial BZ. Udah. Seperro turunan parsial rho kali B rho. B rho itu adalah rho cos V. Ini seperro turunan parsial rho kuadrat sin V. Ini turunan parsial minus 4Z. Oke. Ini berarti seperro turunan parsial rho kuadrat cos V. Berarti 2 rho cos V. Tambah, ini diturunkan, berarti rho kuadrat cos V, berarti rho cos V. Ya. Ini minus 4. Nah, berarti jadinya rho tambah 2 cos V min 4. Oke, kayak gitu. Nah, nabla cross B ini misalkan hasilnya kita sebut sebagai apa ya? Ini. Kita mau mengerjakannya satu per satu gitu, satu per satu. Misalkan ini C ya. C rho, CV sama CZ. Oke. Berarti C rho itu apa ini? Seperro turunan parsial terhadap V dari BZ. Ini ya, kita pakai rumus yang ini. Seperro, sebentar, seperro. Oh, sorry, seperronya ini. Ya. Dikurang turunan parsial terhadap Z dari BV. Oke. Seperro turunan parsial terhadap V dari BZ. Tadi BZ adalah minus 4Z. Minus turunan parsial terhadap Z dari BV. Jadi BV-nya adalah rho kuadrat sin V. Ya, ini jelas ini 0 dikurang 0. Dan saya pikir
Sisanya juga sama ya. Cara perhitungannya gitu-gitu aja. Yang penting teman-teman kuncinya ingat ya tentang turunan sih intinya. Turunan parsial. Rho, CV-nya juga bisa dicari, CZ juga sama aja. Atau mungkin aku ini juga deh. Tambahin juga di sini. Biarin aja deh, nggak apa. Oke, teman-teman ada yang terkendala nggak untuk baca rumus ini deh, untuk ngebaca rumus ini. Misalkan teman-teman dikasih nih rumus I kayak gini, terus dikasih tadi vektor B-nya. Teman-teman udah bisa kan ya masukin atau nge-plug-in ke rumus ini. Bisa mengidentifikasi mana BZ, mana BV, mana B rho, lalu bisa menghitung turunan parsial gitu ya. Oke, ada yang masih belum bisa? Kalau nggak bisa, ini aja ya, ntar di chat aja ya. Di chat aja. Untuk sekarang, aku asumsikan teman-teman udah bisa ya membaca rumus itu. Oke, kita coba lanjut dulu. Soal 3. Hitunglah flux yang melalui silinder ini. Oke. 3. Hitunglah flux dari vektor F. Nah, yang melalui permukaan ini. Jadi, kita punya permukaan berbentuk silinder hollow. Silinder berlubang. Kalau kita gambar, ini X, ini Y, ini Z. Berarti kurang lebih seperti ini ya gambarnya. Sap, sap. Nah, dia hollow dari 2 sampai 3. Oke. Kayak gini ya. Ini adalah permukaan ya. Permukaannya. Karena kalau flux itu kan, definisi dari flux itu adalah seberapa banyak medan yang menembus tegak lurus dari suatu permukaan. Jadi ada permukaan, seberapa banyak sih medan F itu yang menembus dari permukaan ini gitu. Jadi ini permukaannya itu berupa ini ya, semacam berupa apa ini istilahnya ini ya? Ring ya. Kayak berupa cincin ini ya. Cincin tapi dia memanjang gini. Jadi dia merupakan permukaan tertutup. Oke. Jadi sebenarnya ini tuh adalah permukaan tertutup. Permukaan tertutup. Karena ada sisi atas, ya kan? Ada sisi atas, ada sisi bawah, kemudian ada sisi luar, ada sisi dalam. Ya kan? Ada sisi luar sama ada sisi dalam. Jadi ini tuh permukaan tertutup. Nah, kita disuruh menghitung fluxnya. Flux itu apa? Kita coba kembali rujuk ya ke ininya, cheat sheet kita. Flux. Oh, flux itu ini. Integral permukaan A dot ds. Oke. Oke. Flux adalah integral permukaan. Dia karena permukaan tertutup, ya kita bisa bikin kayak gini notasinya. F dot ds. Nah, intinya kita bisa mengidentifikasi dot ds ini apa. Oke, jadi kunci dari menghitung integral permukaan kayak gini, ini udah pernah dipelajari di matriks sih sebenarnya. Kita kuncinya pertama cari tahu ds ini apa, kemudian integral ini batasnya apa gitu kan. Jadi batas sama ekspresi ds-nya ini apa. Ekspresi ds. Intinya kita bisa mencari tahu itu apa. Oke. Flux. Kan tadi saya bilang ini ada 4 permukaan ya. Permukaan atas, bawah, luar, sama dalam. Jadi kita menghitung fluxnya itu adalah satu persatu. Jadi flux atas tambah flux bawah tambah flux luar tambah flux dalam. Nah, kita hitung satu persatu ya. Jadi kita ini apa namanya istilahnya? Divide and conquer ya.
kita pecah-pecah masalahnya. Oke, kita coba hitung flux yang menembus permukaan luar dulu. Permukaan atas, sorry, permukaan atas. Kan permukaan atas berupa cincin ya kan? Berupa cincin. Vektor normalnya adalah vektor ini, Z-topi atau AZ, ya kan? Ini vektor normalnya. Nah, perhatikan permukaan ini kan dapat dinyatakan dengan rho yang kita variasikan dari 2 sampai 3, kemudian pi dari 0 sampai 2pi. Iya enggak? Ya kan? Nah, berarti flux atas itu adalah integral, double integral. Rho dari 2 sampai 3, kemudian V dari 0 sampai 2pi. Nah, F-nya apa? F-nya kan ini, rho kuadrat sin V. Saya gunakan notasi kolom lagi ya. Rho kuadrat sin V, Z cos V, dan rho Z. Nah, DS-nya apa? DS-nya apa? Ya kan? Ini kan udah dapat ya F-nya. Jadi ini tuh F-nya, ini double integralnya. Nah, sekarang PR-nya nyari DS-nya ini apa, ya kan? Kita lihat di cheat sheet ada nggak nih? Oh, DS ada nih. Nih, elemen diferensial. Koordinat silinder. Perhatikan teman-teman, ini kan ada 3 buah komponen ya. Ada komponen rho, komponen V, sama komponen Z. Tadi, karena vektor normalnya itu hanya ada yang Z, ya kan? Berarti kita pakai yang ini. Oke, kita pakai yang ini. Karena tadi vektor normalnya itu ngadep ke atas, ya kan? Z-topi. Berarti kita pakai yang ini. Berarti rho do V do Z. Oke, rho do V do Z AZ. Rho do V do Z AZ. Berarti rho do V do Z AZ. Nah, udah ini 0, ini 0. Oke, ini ya berarti jadinya double integral 0 sampai 2pi, 2 sampai 3, apa ini? Berarti rho Z kali rho kali do V kali do Z. Udah, kalau ini mah udah dihitung aja ya, kalkulus 1. Oke, jadi intinya kita bisa mengidentifikasi permukaan-permukaannya. Oke, kalau saya rasa kalau yang bawah, sorry, flux yang menembus permukaan bawah sama ya caranya. Sama. Ini ada Z ya? Oh, ini ada Z. Nah, ingat, kalau di permukaan atas berarti nanti Z-nya kita ganti dengan 5. Oke? Jadi Z nanti ini kita ganti dengan 5 nih. Ini kita ganti dengan 5, ini kita ganti dengan 5. Oke? Karena permukaan atas itu tadi kan ini. Ya, Z-nya di 5 ya. Nanti kalau permukaan bawah, berarti nanti Z-nya kita ganti 0. Nanti batas integralnya, rho-nya itu dari 2 sampai 3, sama. V-nya dari 0 sampai 2pi, sama aja. Oke. Nah, sekarang coba ya, permukaan luar. Permukaan luar itu kan berarti berupa ini ya, silinder gini ya, permukaan luarnya. Vektor normalnya itu ini. Set. Nah, ini apa? Dia kan menjauhi dari sumbunya kan. Dia menjauhi dari sumbu putarnya. Berarti dia adalah vektor rotopi. Nah, berarti gimana cara kita memparameterisasi atau mengkarakteristikkan permukaan ini? Oh, kalau kita ambil potongan kecil ya di sini, set, kan ini luasnya adalah ds. ds atau ya, intinya untuk bisa menyatakan ini kan dia berarti Z-nya kita variasikan dari 0 sampai 5 kan. Z-nya dari 0 sampai 5, kemudian Pi-nya dari 0 sampai 2pi. Oke? Supaya bisa menghasilkan tabung seperti ini. Oke? Jadi kalau flux out nanti kita ini parameter saja seperti ini. Sehingga flux out itu nanti jadinya double integral Pi dari 0 sampai 2pi, Z dari 0 sampai 5.
F-nya sama aja, ya kan? F-nya sama aja. Nanti di copy paste aja ini. Copy paste aja deh. Copy paste. F-nya ini. Nah, sekarang DS-nya apa? Ingat, ini kan sekarang yang ada itu adalah komponen ke arah luar, ya kan? Rotopi. Berarti kalau kita lihat lagi di sini, kita bakal pakai yang ini. Oke, karena dia ke arah luar gitu. Berarti rho do fi do z. Rho do fi do z. Rho do fi do z. Do fi do z. Ini 0, ini 0. Oke. Jadinya integral 0 sampai 2pi, 0 sampai 5, rho kuadrat sin fi, rho do fi do z. Dah, ini bisa dihitung sendiri. Dan saya rasa untuk permukaan dalam caranya sama ya. Tapi nanti bedanya rho-nya kita ganti dengan 2. Oh ya, tadi ini rho-nya kita ganti dengan 3 ya. Gitu. Oke, untuk soal nomor 3 aman, teman-teman? Ini waktunya udah mau habis nih. Ini teman-teman masih ada kelas nggak di sini? Atau gimana? Masih Bang. Ada Ada kelas LK. ya? Iya, Oh, ada oke, kelas. oke. Oke, berarti 4 dan 5 ini ya, kayak aku bilang tadi, kita lanjut aja ya secara sinkron, atau mungkin teman-teman boleh coba sendiri ya. Oke, teman-teman, kurang lebih untuk siang hari ini kayak gitu dulu ya. Mohon maaf kalau misalkan kurang jelas, semoga bisa ngebantu ya. Oke, teman-teman, terima kasih. Silakan kasih, Liv Bang. kalau mau. Bang. Kasih Kak. Oke, Makasih Kak. oke.